Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa saham yang akan bagi dividen final sebesar 60,81 miliar rupiah. Jadi, apakah saham ini menarik untuk investasi? Sebelumnya, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice tentunya. So, silahkan simak sampai akhir. Jadi, saham yang akan kita bahas pada video ini adalah saham Amor, yakni PT Ashmore Asset Management Indonesia yang akan bagikan dividen final 60 miliaran. Nah, jadi untuk emiten yang bergerak di bidang jasa investasi, PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk atau Amor akan membagikan dividen tunai untuk periode tahun buku 2024 yang berakhir di Juni 2024 sebesar Rp27,5 per sahamnya atau senilai 60,81 miliar. Nah, angka dividen final ini lebih besar ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya Rp25 per sahamnya. Nah, jadi untuk tanggal pembagian dividen untuk cum date dividennya di 25 Oktober 2024, sedangkan ex date dividen di pasar reguler dan negosiasi adalah 28 Oktober 2024. Dividen tersebut merupakan bagian dari total dividen tunai tahun buku 2023 yang mencapai Rp46 per saham, di mana sebelumnya Amor sudah menebar dividen interim pada 23 Februari lalu sebesar Rp18,5 per sahamnya. Jadi nanti kita akan lihat guys ya pembagian dividen final dan juga dividen interim dari saham Amor ini, karena saham ini rutin bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Nah, kita mendapatkan informasi awalnya itu dari keterbukaan informasi ya dari Stockbit Reports yang teman-teman juga bisa unduh filenya ya ketika teman-teman klik di keterbukaan informasi ini seperti itu. Nah, jadi untuk dividen per sahamnya adalah Rp27,5 per saham ya, sekitar 3%-an guys ya untuk dividen yieldnya. Jadi total kalau misal kita lihat ya dividen final dan juga dividen interim dari Amor ini sekitar 5%-an. Jadi untuk Amor hari ini ada sedikit kenaikan ya 0,64% di level Rp790 per saham, yang mana PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk ini adalah perusahaan di bidang jasa investasi. Jadi untuk kinerja full year 2023 ternyata mengalami kenaikan laba bersih guys ya dari 93 miliar menjadi 105 miliar. Lalu untuk valuasinya PE ratio di angka 16,6 kali dengan PBV 5,87 kali. Lalu kita lihat dari sisi profitabilitas ya, net profit margin cukup tinggi 36%-an, dan kita lihat untuk dividen yieldnya itu berada di angka 5,57%, dan terakhir bagi dividen interim adalah 12 Februari 2024 dengan dividen payout ratio juga ternyata cukup tinggi guys ya, sekitar 91%-an dari laba bersih itu dibagikan sebagai dividen. Lalu return on asset 27,9% dan return on equity 35,19%. Kita melihat dari rasio fundamental saham Amor ini sebenarnya saham yang rutin bagi dividen dengan dividen payout ratio yang tinggi dan kinerja yang terus mengalami kenaikan. Jadi secara fundamental sebenarnya Amor ini memiliki fundamental yang cukup menarik. Selanjutnya untuk rutinitas pembagian dividen ya dari Amor ini, kita melihat di 7 Februari 2024 sempat bagi dividen interim ya Rp18,5 per saham, dan dividen interim ini lebih besar daripada dividen interim sebelumnya yaitu di 6 Februari 2023 lalu sebesar Rp16 per saham. Jadi kalau misal kita bandingkan ya antara dividen interim di tahun sebelumnya dengan dividen interim 2024, ternyata dividennya lebih besar. Lalu kita bandingkan juga di sini dividen final di November 2023 lalu dengan dividen final di Oktober 2024 ini juga ternyata terus mengalami kenaikan guys ya, dari Rp25 per saham menjadi Rp27,5 per sahamnya seperti itu. Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan dividen dari saham Amor, teman-teman terakhir beli itu di hari cum date ya di 25 Oktober 2024. Sedangkan untuk ex date-nya di 28 Oktober 2024, untuk payment date atau pembayaran adalah 20 November 2024. Lalu untuk Amor ini ya berdasarkan komposisi pemegang saham ada PT Ashmore Investment Management Limited sebagai pengendali memegang 60% dari saham Amor. Lalu ada PT Adikarsa Sarana dengan porsi 13% dan porsi masyarakat non-warkat di sini kita lihat ada 9%-an. Jadi porsi kepemilikan saham dari publik itu sangat sedikit guys ya. Lalu kita melihat juga ya bahwa beberapa direksi dan komisioner itu juga memegang saham Amor ya, seperti Insinyur Ronaldus ya, ini juga memegang 6,3%, lalu ada FX Edi memegang 5,6%, dan Arif Cahyadi ya sebagai direksi juga memegang 5,4%-an.
Jadi untuk saham Amor ini kita lihat memang porsi kepemilikannya itu didominasi oleh porsi lokal, dan porsi lokal ini sendiri juga lebih besar ya guys ya, paling besar dipegang oleh dana dari individual, lalu disusul oleh dana dari perusahaan. Sedangkan investor asing yang paling besar dana yang masuk di saham Amor ini adalah dari perbankan, seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan teknikal Amor ini? Kalau misal kita perhatikan guys ya, untuk teknikal Amor ini sendiri memang kita melihat harga sahamnya masih cukup downtrend ya, dan kita lihat juga sempat berada di bawah support MA50-nya, yang berarti di harga 611 kita melihat ya di sini ada pantulan, ini menjadi support yang cukup kuat guys ya, di sekitar Rp610 per saham. Nah, jadi ketika menyentuh level support ini di beberapa hari ya, sejak di 20 Agustus sampai di 23 Agustus 2024, dan ternyata Amor ini juga sempat oversold ya di level tersebut. Nah, jadi kita biasa melihat ya adanya tanda-tanda bullish reversal itu awalnya ada bullish reversal terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan sudah ada bullish reversal ya guys ya, ketika harga saham turun, ini kita tunggu sampai dia ada pantulan ya dari level supportnya. Dan jika stokastik RSI ya sudah mulai beranjak naik dari level oversold, maka kita bisa lihat bahwa sebuah saham itu punya potensi bullish reversal alias bisa mengalami kenaikan kembali, seperti itu. Jadi untuk saham Amor ya beberapa kali sempat retest di MA50 namun masih gagal break, dan kita lihat Amor di harga saat ini ya Rp790 per saham masih berada di bawah MA50-nya, yang berarti sebenarnya ini masih cukup downtrend. Jadi apakah ada peluang untuk kenaikan saham Amor ini? Kalau menurut saya karena likuiditasnya tidak terlalu besar guys ya, jadi untuk Amor ini kemungkinan ya yang punya dana besar pun tidak akan terlalu banyak masuk ya guys ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa saham Amor ini bisa mengalami kenaikan seperti itu. Tapi teman-teman harus ingat bahwa likuiditas dari saham Amor ini cukup terbatas ya, alias likuiditasnya tidak terlalu tinggi, seperti itu guys. Jadi untuk saham Amor kita lihat cukup netral secara rata-rata, tapi dari top 1 ini ada akumulasi ya untuk hari ini 21 Oktober 2024. Itu ternyata dari XC ya guys ya 14,6 jutaan, sedangkan rata-rata ya cukup netral ya guys ya antara akumulasi dan juga distribusi di saham Amor ini. Untuk hari ini, hari Senin 21 Oktober itu cukup netral. Jadi untuk saham Amor kita lihat guys ya bahwa saham ini punya peluang untuk bisa naik, apalagi sahamnya juga rutin bagi dividen. Jadi dari manajemen juga sebenarnya tidak ada masalah ya dengan perusahaan PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk. Tinggal teman-teman lihat peluangnya dulu ya. Kalau misalkan likuiditasnya tidak besar, berarti teman-teman masuknya juga jangan terlalu besar, seperti itu. Nah, selain itu kita pun akan membandingkan guys ya saham Amor ini dengan beberapa saham di sektor yang sama. Jadi teman-teman bisa menggunakan menu comparison ya di Stockbit Sekuritas untuk memudahkan teman-teman melihat bagaimana prospek saham yang mungkin ingin teman-teman beli dengan saham lain di sektor yang sama. Misalkan di sini kita akan bandingkan saham Amor, Rally dan juga Pans yang sama-sama berada di sektor jasa investasi, seperti itu. Nah, lalu dari 3 saham yang teman-teman bandingkan, bahkan bisa lebih ya kalau teman-teman menggunakan Stockbit Sekuritas ini, salah satu sekuritas terbaik ya untuk investasi saham. Saya melihat memang ini sangat memudahkan ya, terutama untuk teman-teman investor pemula dan juga teman-teman investor yang juga sudah ini ya yang sudah lama juga di saham, seperti itu ya, yang sudah expert lah. Jadi untuk menu comparison ini bisa teman-teman gunakan ya lebih dari 5 saham sekaligus. Ya tinggal teman-teman klik saja di sini, misalkan saya ingin masukkan SRTG ya guys ya, atau Saratoga. Nah, di sini tinggal kita klik saja, nanti akan bertambah guys ya, ada Saratoga juga. Tapi Saratoga tidak kita masukkan ya, karena Saratoga itu adalah perusahaan holding dan investasi, seperti itu. Nah, jadi untuk Amor ya dan juga Rally, lalu ada Pans yang akan kita bandingkan di sini. Yang pertama adalah dari sisi market capital. Ternyata dari sisi market cap yang terbesar adalah Amor dengan market cap 1,7 triliun, sedangkan Rally 810 miliar dan Pans 1,1 triliunan. Lalu berdasarkan PE ratio, ternyata saham Amor ya guys ya dengan PER 16 kali ini masih jauh lebih murah ya dibandingkan dengan rata-rata PER di sektornya yang berada di angka 20 kali. Lalu untuk PER dari Rally 17 kali dan PER dari Pans 12 kali. Lalu berdasarkan PBV ya guys ya, untuk PBV Amor 5,8 kali, Rally 1,32 kali dan Pans 0,82 kali. Yang berarti
PBV dari Amor ini sudah lebih tinggi dibandingkan PBV rata-rata di sektornya yang sebesar 2,19 kali. Jadi kalau misal berdasarkan PE ratio masih cukup menarik, tapi PBV-nya untuk saham Amor ini sudah lumayan tinggi atau sudah lumayan mahal. Tapi kita lihat ternyata dari profitabilitas ya, net profit margin dari Amor ini cukup besar ya, 36,43%, tapi yang terbesar adalah Rally 58,6% dan Pans minus 10%-an. Lalu kita lihat dari sisi return on asset untuk Amor 27% dan Rally 4,71%, sedangkan Pans juga kecil ya, hanya 3,9% saja. Jadi dari ROA yang yang paling besar adalah saham Amor. Selanjutnya adalah return on equity, guys. Untuk ROE-nya yang paling besar juga Amor nih, 35,19%, sedangkan Rally 6% dan Pans 6,37%. Lalu kita akan bandingkan juga dari sisi dividen ya, guys ya. Untuk dividen yield dari Amor menjadi yang terbesar, guys. Ternyata ada Pans yang paling besar 10,98% ya. Terakhir bagi dividen di 2 Juli 2024, lalu Rally 4,4% dan Amor 5,59%-an. Dan itu pun ya, guys ya, kenapa dividen yield dari Pans itu besar? Karena dividen payout ratio-nya juga besar, di atas 100% alias 131% ya. Jadi wajar dividen yield-nya mengalahkan saham Amor. Sedangkan untuk Amor dividen payout ratio hanya 91% saja. Lalu Rally 77,39%-an. Oke guys, jadi untuk membandingkan ya saham-saham yang ingin teman-teman investasikan, menu comparison di Stockbit ini saya rasa cukup membantu. Jadi teman-teman ya, jika ingin mendaftar di Stockbit Sekuritas, linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi seperti itu. Dan kita melihat memang Stockbit ini adalah aplikasi investasi saham yang terbaik. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.